Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amin Nur Zakwan dari kelas AB 4610 dengan NIM 15012201119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah tata kelola perusahaan yang dimana perusahaannya adalah Starbucks Coffee. Next. Oke, yang pertama ada profil Starbucks Coffee. Starbucks Coffee didirikan pada tahun 1971 di Amerika Serikat. Starbucks Coffee merupakan sebuah merek yang berasal dari Amerika Serikat. Sebuah kedai kopi yang pertama kali didirikan di Seattle, USA. Starbucks Coffee dikenal sebagai tempat bersantai dan tempat untuk bersosialisasi bagi masyarakat urban Amerika Serikat. Next. Selanjutnya ada visi dan misi dari Starbucks Coffee. Yang pertama ada visi. Visi dari Starbucks ini sendiri yaitu menginspirasi dan membina semangat manusia, satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan sekaligus. Dan misi dari Starbucks ini adalah untuk memberikan inspirasi serta merawat jiwa setiap manusia, tiap orang, cangkir kopi, dan satu lingkungan pada satu waktu. Next. Lalu di sini ada struktur organisasi Starbucks Coffee yang dimana intinya itu ada di Starbucks Organizational Struktur, yang dari Starbucks organizasional struktur ini memiliki beberapa cabang, yaitu karakteristik, application, drawbacks, benefit, elemen, dan strategis. Lalu dari ke lalu dari keenam cabang ini mereka memiliki strukturnya masing-masing. Next. Lalu selanjutnya adalah pentingnya corporate governance dalam menjalani organisasi perusahaan. Yang pertama, corporate governance membantu memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, ada corporate governance juga melibatkan pengelolaan risiko, perlindungan kepentingan, dan pemegang saham, dan menjaga integritas perusahaan. Next. Lalu selanjutnya adalah prinsip corporate governance pada tarif. Next. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi itu sendiri yaitu keterbukaan informasi yang mendorong adanya pengungkapan, termasuk akses informasi yang relevan, akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan tentang kegiatan perusahaan. Lalu implementasi yang diimplementasikan ke dalam Starbucks ini yaitu Starbucks memiliki komunikasi yang transparan dan cukup baik dengan para pemegang saham dan kepada para pemegang franchise Starbucks di seluruh dunia. Lalu selanjutnya, Starbucks juga sangat terbuka dalam hal lainnya seperti laporan tahunan, indeks keberlanjutan, situs web resmi, dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Next. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini sendiri yaitu sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian fungsi, tugas, dan tanggung jawab, serta wewenang antara dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Implementasi yang dilakukan Starbucks ini yang pertama adalah laporan keuangan, yang kedua ada transparansi keuangan, yang ketiga ada taktik lingkungan, yang keempat pelaporan lingkungan, dan yang kelima kepatuhan hukum, dan yang terakhir adalah etika bisnis. Next. Selanjutnya ada responsibilitas. Responsibilitas ini sendiri yaitu menekankan pada pentingnya sistem pengawasan yang efektif berdasarkan hasil, manfaat, dan dampak untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemenuhan terhadap tujuan dan sasaran perusahaan. Lalu implementasikan dilakukan oleh Starbucks yaitu yang pertama adalah kesejahteraan karyawan, yang kedua kualitas produk dan layanan, ketiga kinerja keuangan, yang keempat keberlanjutan, dan yang terakhir inklusivitas dan keadilan. Next. Selanjutnya adalah independensi. Independensi ini yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan dengan tujuan agar mampu memutuskan dan mendahulukan kepentingan perusahaan tanpa pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Lalu implementasinya yang pertama adalah pengembangan produk dan inovasi, yang kedua diversifikasi produk dan layanan, yang ketiga kendali rantai pasokan, yang keempat kemitraan yang strategis, dan yang terakhir manajemen keuangan yang bijaksana. Next. Lalu yang terakhir adalah fairness. Fairness ini sendiri yaitu perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat terpenuhi dengan baik. Pemegang saham dan para pemangku kepentingan berhak memperoleh informasi yang sama mengenai kinerja dan aktivitas perusahaan. Perusahaan juga memberikan kepentingan yang sama dalam penerimaan dan pengelolaan tenaga kerja tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Lalu implementasi yang dilakukan oleh perusahaan Starbucks yaitu pengembangan produk dan inovasi, yaitu menetapkan strategi untuk mengembangkan produk dan layanan yang unik dan dapat menghasilkan pendapatan tanpa terlalu bergantung pada tren industri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.